I. Lanjut. Min gil lin. Bintang. Nun mati ketemu go. Profesi sebagai pengajar atau guru ngaji yang disebut dengan ustadz atau ya kan, itu orang yang sangat mulia ya, jangan diremehkan. Kita bisa tahu huruf alif sampai ya adanya guru ngaji. Kita tahu baca doa makan, kita tahu baca doa tidur dari guru ngaji. Profesinya itu jangan diremehkan. Nah, umpama nih kalau saya stop, saya berpikiran, waduh, saya meninggalkan amanah gitu kan. Tuh, seperti yang tua-tua dulu yang ngajar ngaji di sini, Abi jangan sampai pengajiannya dibubahin karena udah nggak ada lagi gitu. Itu ya, jadi motivasinya saya ada peluang untuk mendidik anak-anak di sini supaya menjadi lebih baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin, yang biasa dipanggil itu Abi. Ya. Umur saya bulan Januari ini nanti tahun depan itu genap berusia 60 tahun. Punya 1 istri, 4 orang anak. Cucunya 5, mau 6. Nah, jadi ceritanya tentang pengajian atau majelis taklim Al-Mutakin ya, dari awal dulu itu namanya bukan Al-Mutakin, namanya dulu Al-Ikhlas. Nah, jadi pengalaman saya itu waktu bujangan itu berkecimpung di Masjid Al-Ikhlas BDN Pesing. Nah, itu sekitar tahun 88. Nah, saya hijrah dari kota kelahiran saya yaitu Palembang ke Jakarta itu tahun 86. Taman STM langsung hijrah ke Jakarta. Merantau lah bahasanya gitu kan. Nah, singkat cerita saya nikah tahun 1992 ya, tinggalnya di Jalan Karya. Nah, di situ kami memulai pengajian kecil-kecil. Di situ ada di kontrakan yang pusatnya pengajian itu di Masjid Al-Ikhlas BDN. Tuh. Tahun 95 saya hijrah ke Rawabuaya di RT 5 RW 2. Nah, di situ juga saya membuka pengajian ya, saya dan istri. Mungkin dulu muridnya masih dikit lah, bangsa ada 5 atau sampai 10. Nah, kemudian perkembangannya terus sampai punya anak kedua, ketiga, keempat, pengajian terus berjalan ya. Saya ceritain sedikit, tadi namanya Al-Ikhlas kemudian berubah menjadi Al-Mutakin karena perkembangan dengan dekatnya dengan musolah Al-Mutakin. Jadi saya punya inisiatif untuk merubah namanya jadi Majelis Al-Mutakin gitu. Jadi pengajarnya di sini ya saya, istri saya, anak saya yang ngajar untuk pendidikan itu ya, terutama dari anak kecil Iqra itu umur 4 tahun sampai orang tua lah gitu. Jadi setiap hari ada jedahnya itu hari Minggu, kalau nggak salah hari Minggu libur tuh. Jadi nih kalau jadwal kegiatannya itu kalau hari Senin itu baca Quran, baca Iqra. Kalau Selasa itu belajar tajwid, kalau Rebo itu belajar tajwid juga tapi dengan menulis dan menjelaskan
yang dimaksud dengan pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar itu. Kalau hari Jumat siang setelah ba'da sholat Jumat itu ada namanya kegiatan pelajaran sholat, praktek sholat untuk anak-anak dari tingkat yang TK sampai dengan SMP itu kalau nggak salah ada pelajaran sholat itu. Nah juga ada pelajaran bahasa Arab sama kegiatan seninya itu marawis, hadroh, ya. Terus ada juga yang namanya ibu-ibu kasidah. Nah itu semuanya diadakan di Majelis Al-Muttaqin. Adapun kegiatan setiap mau menjelang Ramadan, ya mau penutup Ramadan, kami menyemangati anak-anak itu dengan kegiatan lomba seperti lomba baca puisi, lomba hafalan surat-surat pendek, lomba ajan, terus lomba tahsin atau baca Quran yang baik dan benar. Nah itu nanti semuanya itu tidak dipungut biaya lomba itu. Nanti setelah pada saat hari hanya dalam rangka penutupan kita umumin tuh yang siapa yang juaranya, saya buat nyemangatin anak-anak itu. Dan ada lagi yang satu santri terbaik. Ya, santri terbaik ini yang sangat istilah kata yang sangat kami butuhkan untuk menjadi contoh yang lainnya gitu. Seperti ngajinya rajin, sholatnya rajin gitu. Sikapnya baik, nah itu jadi buat contoh yang lain dan itu dikasih hadiah gitu. Nah kita juga punya grup Al-Muttaqin Family, jadi semua orang tua wali itu harus masuk ke grup tersebut. Ada kegiatan apapun di Al-Muttaqin mereka tahu itu video dan segala macam anak-anaknya ngapain di situ kita masukin ke Al-Muttaqin Family itu semuanya masuk di situ ada. Jadi ibarat kata udah mulai besar ya pengaruhnya di masyarakat sini. Jadi kadang-kadang anaknya ngaji saya nggak kenal orang tuanya banyak. Iya ini anak siapa pas ketemu waktu pas penutupan aja. Kalau penutupan kan orang tuanya pada datang. Oh anak ibu di sini ya, anak bapak. Momen yang paling berat selama mengajar itu sebetulnya ada, tapi disikapi dengan sabar ya. Momennya apa? Nah itu kalau kita ngajar ini yang datang umpamanya muridnya ada 50, yang datang paling 10, 20. Tapi dia itu ngajinya yang dipilih-pilih. Kalau ngaji baca, udah rame nih pada datang. Pas suruh ngaji tajwid, nulis, pada kagak datang. Ada kegiatan ngaji di musola yang dipimpin Abi Agus, tidak pada datang. Nah itu jadi tantangan-tantangan seperti itu yang kita harus bahas sama orang tua murid. Nah, pada saat penutupan pengajian itu kita ituin. Tapi ya begitulah, kadang-kadang orang tuanya, Pak Abi itu lagi les, lagi pulangnya malam sekolahnya ya namanya itu gitu. Tapi alhamdulillah sih semuanya manut. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan hari besar Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj, ya itu mereka aktif semuanya gitu. Saya sih selama 30 tahun ya karena kita itu ibarat kata sebagai ketua musola juga, jadi saya rasa sih nggak pernah lah ada tantangan yang sangat besar, itu nggak ada gitu. Tapi ada juga sekali pernah nih, ini mungkin yang sangat tidak terlupakan nama saya. Namanya tahun 99 itu
Di ST5 itu namanya judi, minuman segala macam, waduh, bebas kata tuh. Nah, saya kontrak ngajak ngaji di situ. Yang depan orangnya suka nongkrong semua, tukang nongkrong. Kalau malam lampu saya dimatiin itunya itu tuh. Ya, sabar aja lah Mi. Suatu saat mereka butuh kita, gitu kan. Nah, kejadiannya gitu. Jadi saya pelan-pelan aja ngomonginnya. Tolong, saya mau didik anak-anak, kasih contoh. Kalau abang-abang nih masih di sini kayak gini, gimana kita mau menciptakan lingkungan yang harmonis, lingkungan yang bersih dari judi-judi, mabok-mabok. Nah, setelah saya ngomong begitu, mungkin dia anggap nggak ngomong lah, bahasanya itu kan nggak berani. Setelah ngomong itu langsung nggak berani lagi, udah langsung stop. Nah, itu tantangan juga, itu pernah kejadian itu. Saya itu ada yang namanya momen paling haru itu kalau anak-anak itu tampil ke depan, yang sudah kita ajarin dia bisa. Itu yang membuat saya tuh, aduh, berhasil ini gitu. Itu harunya di situ. Apalagi kayak kemarin tuh ya, tuh hafalan Al-Muluk, nggak pakai teks, nggak pakai apa, apal surat-suratnya. Gurunya aja belum tentu apal, gitu. Tuh, itu harunya di situ. Jadi mereka antusias banget, kita jadinya sedih ngeliatnya. Waduh, itu keharuan itu kan timbulnya jadi kesedihan ya. Ya itu dah momennya. Jadi keberhasilan mereka yang udah kita didik itu yang menjadi momen paling haru. Yang membuat saya pribadi dan istri saya bertahan di sini, yaitu karena satu, pengajar yang ada di lingkungan ini sudah tidak ada, tinggal Al-Mutakin ini aja nih, saya dan Umi. Nah, umpama nih kalau saya stop, saya berpikiran, waduh, saya meninggalkan amanah, gitu kan. Tuh, seperti yang tua-tua dulu yang ngajak ngaji di sini, Abi jangan sampai pengajiannya dibubahin karena udah nggak ada lagi, gitu. Itu ya, jadi motivasinya saya ada peluang untuk mendidik anak-anak di sini supaya menjadi lebih baik, gitu. Harapan saya ke depannya ada generasi penerus. Tuh, ya tuh doang itu. Ya kan? Ya kita kan umur nggak tahu. Ada generasi penerus. Ya karena yang bayi lahir kan tetap terus jalan. Ya kita kan akan itu lewat. Nah, dia kan bangkit. Nah, ini kalau nggak ada generasi penerus untuk tempat yang seperti ini, sayang banget. Gitu. Kalau umpamanya, alhamdulillah ya, dari segi tempat sebetulnya sih kurang lebar, sebetulnya. Tapi yang kiri kanan udah rumah orang, mau diapain? Ya, itu sebetulnya itu. Tapi kita punya musola. Jadi bisa dipindahin ke musola kegiatannya kalau anak-anaknya banyak, apa kalau ada lomba apa segala macam kita adain di musola juga, gitu kan. Nah, alhamdulillahnya yaitu dengan keadaan yang seperti begini, muridnya selalu bertambah. Kadang-kadang kita kewalahan ngajahinya itu. Ya itu alhamdulillahnya. Ya. Kadang-kadang kalau habis zuhur itu, nih sampai situ tuh, penuh semua tuh sampai di luar. Kalau habis maghrib itu nggak muat. Tuh, kalau ngaji semua itu biasa kan ada yang bolos, ada yang ini. Kalau perempuan kan ada yang head segala macam itu. Jadi berkurangnya itu. Lu kalau pas bluk ngaji semua, nggak muat, ya itu. Profesi guru ngaji itu semestinya yang aslinya itu pengajar dan pendidik. Ya. Itu aslinya. Sudah diajarin, dididik.
akhlak dan adab. Saya berapa kali kalau ngasih anak-anak itu, nih kalau kamu udah paham akhlak sama adab, berarti kamu udah paham. Nanti kamu sebagai generasi penerus, kamu nanti jadi guru ngaji, kamu jadi itu yang penting akhlak sama adab. Itu ini itu profesi guru ngaji itu harus menjunjung tinggi, mengajar dan mendidik, utamakan akhlak dan adab. Tuh profesinya semestinya ya. Nah, tapi nggak tahu kalau yang lain. Sekarang kan guru kan kalau nyubit sedikit dilaporin polisi. Jadi yang perlu kita tanamkan, profesi sebagai pengajar atau guru ngaji yang disebut dengan ustadz atau ya kan, itu orang yang sangat mulia ya, jangan diremehkan. Kita bisa tahu huruf alif sampai ya adanya guru ngaji. Kita tahu baca doa makan, kita tahu baca doa tidur dari guru ngaji. Profesinya itu jangan diremehkan bahasanya itu kan. Dan jangan berkecil hati mentang-mentang guru ngaji. Tapi kalau ada oknum-oknum yang menyalahgunakan guru ngaji, itu namanya bukan guru ngaji. Ya kan, ada kan. Oh, cabul ini. Nah, itu jangan. Jadi tujuannya jadi guru ngaji itu untuk mengajar dan mendidik anak-anak supaya menjadi insan yang generasi Islam yang sempurna gitu ya. Jadi jangan sampai profesi guru ngaji itu jadi guru ngaji. Kalau kamu paham dan bisa, ikutin jejaknya gitu ya. Nama aku Tri Sumarni, umur udah mau 30. Aku ngaji di UMI sama Abi tuh dari SD sekitar umur 7-8 tahun. Sekarang udah mau 30, anak udah 2. Terus dua-duanya anakku tuh ngaji di UMI sama Abi. Alasannya kenapa tuh karena aku tuh udah tahu ya, karena aku pernah sebelumnya kan aku ngaji di UMI, terus udah tahu sesabar apa Umi sama Abi sama anak-anak. Terus selain lingkungannya udah tahu juga, lingkungan di sini sama deket juga dari rumah kebetulan. Jadi ya aku pilih untuk anak aku juga ngaji sama Umi sama Abi. Terus sejauh ini sih progres ke anak aku selama ngaji sama Umi tuh ya sangat baik ya untuk akhlaknya, terutama doa-doa sehari-hari jadi lebih tahu.